Andi, kamu lihat buku IPA aku tidak? Buku paket atau buku catatan? Itu loh, buku catatan aku. Warna sampulnya apa? Gambar depannya seperti apa ya? Tebal atau tipis? Warnanya pink. Gambar sampulnya tokoh Elsa itu loh. Ya, tebalnya mirip buku kamu. Sudah aku kasih nama kok di depannya. Oh, sepertinya tadi aku lihat di perpustakaan. Kita cari sama-sama yuk. Nah, anak-anakku, tadi kalian sudah melihat ya ilustrasi tentang pembelajaran IPA pada hari ini. Tertarik untuk belajar IPA selanjutnya? Nah, oleh karena itu, silakan kalian siapkan buku tulis dan buku paket IPA. Bukalah bab yang pertama pada buku paket IPA. Kita mulai pembelajarannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anakku sekalian, anak-anakku kelas 7 yang hebat, yang luar biasa, dan yang senantiasa Bapak rindukan kehadirannya di sekolah tentunya. Pada pagi hari ini, alhamdulillah kita bisa bertatap muka untuk pertama kalinya dalam pembelajaran IPA tentunya. Meskipun beberapa hari yang lalu kita juga sempat bertemu di sekolah dalam acara MPLS ya. Nah, perkenalkan terlebih dahulu, nama Bapak Robi Kadar Solihat. Mungkin ada beberapa dari teman kalian yang sudah mengenal Bapak. Kemudian, Bapak di kelas 7A dan 7B, khususnya Bapak akan memberikan pelajaran IPA, ilmu pengetahuan alam. Nah, anak-anakku, insya Allah 1 tahun ke depan, Bapak akan menemani kalian mempelajari materi-materi IPA, belajar bersama, dan mudah-mudahan juga kita segera bisa belajar di sekolah tentunya. Karena di sekolah kita bisa melakukan praktikum dan lain sebagainya. Anak-anakku, sebagaimana ilustrasi di awal, bahwa hari ini kita akan mempelajari objek IPA dan pengamatannya. Khusus pertemuan pertama ini, kita akan belajar bersama-sama tentang penyelidikan IPA. Apa tujuan pembelajaran pada hari ini? Baik, perhatikan. Baik anak-anak, pada pertemuan pertama ini di kelas 7, mata pelajaran IPA, kita akan mempelajari tentang penyelidikan ilmiah. Nah, tujuan dari pembelajaran pada pertemuan kali ini adalah diharapkan setelah mengikuti proses pembelajaran, kalian diharapkan dapat memahami konsep atau menganalisis penyelesaian masalah kontekstual yang berkaitan dengan yang pertama, metode ilmiah dalam penyelidikan IPA, yang kedua, kegunaan mempelajari IPA, dan yang ketiga, objek yang dipelajari di dalam IPA. Jadi ada 3 ya, ada 3 hal yang menjadi tujuan dari pembelajaran kita. Baik, kita lanjutkan. Apakah itu penyelidikan ilmiah? Penyelidikan ilmiah itu terdiri dari 3 langkah ini. Yang pertama adalah pengamatan, yang kedua inferensi, dan yang ketiga mengkomunikasikan. Pengamatan berkaitan dengan data dan informasi, inferensi ini kuncinya ya. Kemudian inferensi berkaitan dengan perumusan dan penjelasan. Kalau mengkomunikasikan kaitannya dengan laporan. Nah, kita bahas satu persatu ya anak-anak. Jadi sebelum dilanjutkan, sekali lagi bahwa penyelidikan ilmiah itu terdiri dari pengamatan, inferensi, dan mengkomunikasikan. Nah, yang pertama, pengamatan itu sekali lagi adalah berkaitan dengan pengumpulan data dan informasi dengan menggunakan alat ukur yang sesuai. Tadi di awal kalian sudah menonton ilustrasi tentang anak yang kehilangan barangnya kemudian bertanya kepada temannya. Mungkin kalian juga pernah mengalami seperti itu ya. Kalian kan akan bertanya tentang ciri-ciri barang teman kalian yang hilang misalkan. Mestinya kalian tanya bentuknya bagaimana, warnanya apa, kemudian kemungkinan hilangnya di sekitar mana.
terakhir dibawa di mana, seperti itu kan. Nah, sebenarnya apa yang kita lakukan itu sudah merupakan langkah-langkah penyelidikan ilmiah, yaitu proses pengamatan dengan cara mengumpulkan data dan informasi. Seperti itu ya. Nah, di sini ada ilustrasi lagi. Seorang anak bertanya pada dirinya, "Kenapa aku tumbuh?" katanya. Nah, ya betul bahwa penyelidikan ilmiah, semua penemuan sebenarnya berawal dari rasa ingin tahu. Jadi diharapkan juga kalian memiliki rasa ingin tahu yang tinggi setelah mempelajari IPA ini ya. Nah, jadi sekali lagi bahwa rasa ingin tahu akan memunculkan keinginan untuk melakukan penyelidikan ilmiah. Di sini si anak bertanya, "Kenapa kok aku tumbuh?" Maka setelah ada rasa ingin tahu itu, anak ini kemudian mencari solusi, yaitu dengan cara pengamatan ini, yaitu mengumpulkan data dan informasi, yaitu dengan alat ukur. Alat ukur apa yang sesuai? Baik, kita lanjutkan slide-nya. Nah, anak ini kemudian teringat bahwa 5 tahun yang lalu tinggi dia adalah 120 cm. Maka ini adalah data, yaitu data awalnya 120 cm. Maka untuk mengetahui apakah dia tumbuh, dia harus melakukan pengumpulan data yang terbaru yang saat ini. Dengan alat ukur apa? Iya, ini. Ketika diukur dengan alat ukur yang sesuai, yaitu dengan menggunakan meteran untuk tinggi badan, maka anak ini tahu akhirnya bahwa tinggi dia menjadi 145 cm. Ini data yang barunya. Ini data yang baru ya. Nah, data yang baru. Anak ini sudah mengumpulkan 2 data, berarti data awal dan data akhir. Maka dia sudah melakukan proses pengamatan dengan cara mengumpulkan data dengan alat ukur yang sesuai. Nah, setelah mengumpulkan data, maka dilakukan proses yang kedua, yaitu inferensi. Inferensi ini adalah merumuskan penjelasan mengenai pola dan hubungan antara data dan alasannya kenapa kok bisa tumbuh itu tadi. Kan bisa jadi dia tumbuh itu karena makanan, misalkan ya, atau karena genetika atau keturunan, atau bisa jadi karena aktivitas atau olahraga yang rutin seperti itu. Nah, hal ini, yang ini ya, dihubungkan dengan tadi, data tadi. Maka inilah yang dinamakan dengan inferensi. Setelah ditemukan inferensi atau hubungan, maka dilakukan pengkomunikasian. Ini langkah yang terakhir ya, mengkomunikasikan ini. Dengan cara apa? Dengan cara membuat laporan hasil penyelidikan ilmiah atau pengamatan ilmiah itu tadi. Contohnya di sini ada gambar ini ya. Masih ingat ini? Kalian tentunya dulu pas masih kecil punya. Ini namanya KMS ya. Nah, seorang bidan biasanya akan mengumpulkan data hasil pengamatan pada buku KMS ini. Masa tubuhnya berapa, kemudian setelah 1 bulan berapa, 2 bulan berapa, 3 bulan berapa. Nah, data ini dikumpulkan setiap bulan, kemudian dilakukan inferensi oleh ibu bidan. Misalkan inferensinya, oh anak ini badannya naik nih, berarti dia tumbuh, kan seperti itu. Oh anaknya ini kok di bulan ketiga kok malah turun. Maka dicari hubungannya, oh ternyata pada bulan ketiga anak ini sakit misalkan, ini sakit misalkan di sebelah sini. Maka kemudian setelah dilakukan inferensi oleh ibu bidan, maka dikomunikasikan dalam bentuk tabel ini, dalam bentuk tabel dan juga penjelasan biasanya. Kan ibu bidan menjelaskan ke orang tua kita. Nah, penjelasan itu dinamakan dengan laporan. Oh anak ini pada bulan ini kenaikannya sangat rendah, maka kemungkinan kekurangan gizi, harus diberi gizi yang lebih seimbang. Nah, itu namanya laporan hasil penyelidikan. Bisa berupa grafik seperti yang di sebelah kiri ini ya, atau bisa dalam bentuk tabel yang di sebelah kanan ini, atau juga secara lisan bisa sebagaimana yang dilakukan oleh ibu bidan tadi. Itu tahapan-tahapan dari penyelidikan ilmiah, yaitu pengamatan, inferensi, dan mengkomunikasikan. Nah, terus
IPA sih sebenarnya yang menjadi objek penyelidikan IPA. Apa saja sih yang diselidiki oleh IPA? Ya ini, seluruh benda dan makhluk hidup di alam serta segala interaksinya. Hubungannya apa? Itu diteliti, diselidiki di dalam mata pelajaran IPA. Tuh. Apa manfaatnya? Manfaatnya tentu saja ada. Ini dia, paling sedikit ada 4 manfaat dari penyelidikan IPA. Yang pertama, dengan penyelidikan IPA, kita bisa memahami alam sekitar. Apa manfaat dari tumbuhan A? Apa manfaat dari hewan B? Bagaimana cara melestarikan hutan? Bagaimana cara mendapatkan air bersih? Misalkan kan seperti itu. Nah, ini manfaat yang pertama. Yang kedua, menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Zaman dulu kalau malam kita mau belajar, alat penerangannya cuma lampu sentir. Kan remang-remang tuh, mata kita sakit. Maka dengan adanya penyelidikan IPA dilakukan Thomas Alva Edison, ditemukanlah bola lampu. Nah, dengan bola lampu ini, malam kita tidak lagi gelap gulita, tapi terang benderang. Dulu, kalau kita ingin ngobrol dengan saudara kita yang jaraknya jauh, cukup telepon saja misalkan ya. Telepon saja sudah syukur. Apalagi kalau zaman dulu pakainya surat. Nah, sekarang lebih canggih lagi. Sekarang ditemukan yang namanya smartphone. Selain suara, bisa juga kita melihat gambar langsung, chatting, video call seperti itu ya. Nah, itu adalah manfaat dari penyelidikan IPA. Bisa menyelesaikan masalah. Kemudian yang ketiga, dengan adanya penyelidikan ilmiah dan penyelidikan IPA, kita juga bisa berpikir logis dan sistematis. Logis itu bagaimana? Iya, tidak apa-apa dihubungkan dengan mistis, dengan gaib seperti itu. Ada kita melihat sekelebat bayangan, kita langsung mikirnya hantu. Wah, jin misalkan. Padahal bisa jadi sebenarnya itu ada efek dari sinar cahaya yang tiba-tiba tersorot dari jarak jauh. Atau bahkan mungkin alien kan bisa jadi ya, seperti itu. Dan juga bisa berpikir lebih sistematis, lebih terprogram. Kita ingin menjadi orang sukses, caranya bagaimana, kan gitu. Kita menjadi lebih sistematis karena kita bisa melakukan proses penyelidikan IPA dan ilmiah. Seperti itu ya. Kemudian yang terakhir, manfaat dari penyelidikan IPA adalah kualitas hidup kita menjadi lebih meningkat. Ini kualitas hidup menjadi lebih meningkat. Iyalah. Kenapa kok bisa lebih meningkat? Iya, kalau dulu jualan kita kan harus punya warung. Sekarang tidak harus punya warung. Punya handphone cukup lewat handphone jualannya. Maka kalau dulu yang beli cuma tetangga kita, sekarang kan bisa yang beli dari jauh sekalipun bisa beli karena mereka pesannya melalui smartphone seperti itu. Kalau dulu ketika kita akan berangkat ke sekolah kan jalan kaki, sekarang tidak. Diantar oleh orang tua kalian dengan menggunakan motor kan tidak capek lagi, maka kualitas hidup kita semakin meningkat. Itu ya tentang manfaat dari penyelidikan ilmiah, khususnya penyelidikan IPA. Nah, anak-anakku, bagaimana? Sudah paham belum tentang penyelidikan IPA? Mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan tadi bisa kalian pahami dengan mudah. Supaya kalian lebih memahami lagi, setelah video pembelajaran ini selesai, silakan kalian kerjakan tugas latihan di bawah yang Bapak lampirkan bersama video ini ya. Nah, kemudian kalian tulis jawabannya di buku catatan kalian masing-masing. Nah, apabila kalian sudah selesai, silakan kirim melalui aplikasi Teams. Kalau belum memahami aplikasi Teams, bisa juga kalian kirim melalui aplikasi WhatsApp ya, menuju ke jaringan pribadi Bapak. Atau juga apabila kalian masih merasa kesulitan untuk mengumpulkannya, seperti biasanya setiap hari Sabtu kalian bisa mengumpulkan buku tugas ke sekolah. Itu saja untuk pertemuan kali ini. Terima kasih, selamat beraktivitas, sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.